Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan by di Home Hub Sokpap Kang Karaeng, yang artinya bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan ngerangkum film yang berjudul Nake 2 2018 yang bergenre dongeng dan dipadukan visual yang cukup indah, membuat movie ini menjadi best film terbaik pada tahun 2018 di Thailand, yang dimana kisah dongeng akan terjadi di dunia nyata setelah reinkarnasi dari makhluk 1000 tahun yang lalu kembali untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi karena perbedaan dimensi membuat kisah indah sebuah dongeng berubah menjadi malapetaka bagi semua penduduk. Penasaran kap? Tanpa berlama-lama lay, langsung aja kap kita gaskan ngopi heula atuh lay. Cerita akan diawali mengisahkan sebuah dongeng pada 1000 tahun yang lalu ketika perang antara naga dan burung Garuda, yang dimana perang ini ialah salah satu sebab Nake sebagai naga betina hampir saja mati jika tidak ditolong seorang laki-laki pemberani bernama Chayasing. Sehingga akhirnya pemuda ini berhasil mengalahkan sang Garuda dan membuat awal sejarah percintaan antara naga dan manusia. Lalu Nake pun hamil ya kan, dan harus menyembunyikan anaknya agar tidak dihukum serta berdoa agar si anak terlahir menjadi belut putih. Tapi pada saat itu juga terjadilah sebuah musibah kekeringan hebat, dan peramal kerajaan pun mengatakan bahwa belut putih adalah sebuah kesialan. Sehingga mereka bersumpah agar selalu mencintai sampai kapanpun, meski ajal menjemput tetap akan bersama. Di 1000 tahun kemudian, Chayasing dilahirkan kembali sebagai mahasiswa arkeologi bernama Tosapul, sedangkan Nake juga menemukan cara untuk dilahirkan kembali bernama Kangke pada saat gerhana matahari. Tapi cinta mereka harus hancur sejak awal sebab karma buruk dari kehidupan masa lalunya kembali menghantuinya, dari ibunya yang terbunuh sampai kehidupan barunya yang selalu dicemooh semua orang. Sehingga dia marah dan membuat semua orang terbunuh dan menghancurkan seisi desa. Akibat kesalahan yang dia lakukan, kemudian Nake pun mendapatkan hukuman dan bermeditasi selama 1000 tahun kembali. Andai dia mengulang kesalahan yang sama dan membunuh lagi, hukuman berat akan menantinya. Nah, itu baru intro masa lalu ya. Kita akan berpindah ke masa sekarang, yang dimana sosok wanita cantik bernama Sroy tengah menemukan begitu banyaknya manusia tergolek odah koit entah ulah siapa, dan ternyata itu hanyalah bunga tidur akibat makan mie goreng 3 bungkus plus topping paha ayam. Pagi hari pun tiba, nampak kedatangan seorang pemuda tampanan gagah bernama Ponrek, tapi kita sebut aja Bambang. Ternyata Sampul selalu menggocek mata seorang manusia yang dikira orang biasa. Para polisi pun terkejut kalau beliau adalah seorang inspektur. Untung beliau orangnya rendah hati sehingga hal sepele tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Di tengah perjalanan beliau mengawasi dan mengamati para penduduk, lalu Bambang pun bertemu neneknya Sroy dan melanjutkan perjalanan ke ruangan Nake berada. Di sanalah pertemuan antara dua mata saling melirik, tapi di tengah jantung dak dikduk, bapak-bapak pun nampak amat marah ke patung Nake karena menurut beliau fosil tanah liat tersebut telah berkhianat kepada dirinya. Sroy pun menegurnya, malahan menjadi sasaran emosi dari bapat-bapat ini. Syukur ada polisi yang segera melerai kekacauan tersebut. Lalu di hari berikutnya, sebuah mayat pun ditemukan tergolek hancur dengan beberapa luka mengerikan yang diduga disebabkan makhluk buas memangsanya. Tapi karena Babang inspektor import dari kota sebuah tahayul pun dia tidak percaya, dan malahan tahu-taunya interogasi Sroy akibat insiden di kuil kemarin, yang bisa dibilang beliau ini orang yang sangat realistis. Balik ke kantor, di saat para aparat ini menggali informasi berkas penjahat lewat data polisi, sebuah fakta pun terungkap. Loh, kata Bambang, ini kan pria yang jumpa pada hari kemarin, sehingga pengejaran pun dilakukan. Setelah sampai di lokasi, bukannya menemukan buronan ini, malahan yang dijumpai hanya senjata yang dilumuri dadarahan. Sedangkan di tempat lain, ternyata AA Gondrong tersebut ternyata mengintai Sroy untuk dikoitkan, karena Bambang Gondrong ini ialah salah satu regenerasi warga desa yang masih selamat dari serangan Nake 1000 tahun yang lalu. Tapi ketika bertemu dan berhadapan, jurus 1000 bayangan pun dikeluarkan untuk berlari. Loh, siapakah Sroy ini sebenarnya? Oke, kita lanjut. Di saat itu juga, kini Bambang pun juga ikut mengejar tersangka ini. Namun pengejaran hanya dilakukan sendiri sebab dua ajudan dari si Bambang sudah terengah-engah berlari, kurang olahraga dan perut terlalu buncit.
Sesampainya dari rimbunan pohon pisang atau salam dari Binjai yang masih utuh tidak terpukul, tersangka pun bisa dilumpuhkan oleh Bambang. Dan singkat waktu, kini beliau udah dikurung di sangkar manusia, sedangkan di tempat lain Seroy seperti memiliki indera keenam, di mana orang yang hampir membunuhnya pada siang hari tahu-tahu udah koit dalam khayalannya. Ketika pandangan alam bawah sadar tersebut seperti nyata, datanglah Bambang untuk mengatakan sang naga udah ketangkep. Ya, sedikit goyonan terhadap Seroy. Namun Seroy pun berkata, tidak, semua ini belum berakhir, seperti ada yang menuntunnya untuk berbicara. Tibalah hari yang sudah mulai subuh menjelang, sebuah kutukan pun bersarang di depan pintu Bambang mengabarkan bahwa sang naga benar-benar telah hadir di desa. Bambang pun sangat terkejut dan terheran-heran, masa katanya. Memang benar, kejadian yang ditakuti para warga desa pun kini bermunculan dengan beberapa bukti bekas kubangan jalan merayap dan kehancuran dari mobil, rumah polisi, bahkan tersangka yang ditangkap Bambang kemarin pun udah bocor seperti daging di blender. Lanjut esok harinya, dua orang yang ingin memburu naga pun merencanakan dengan matang persiapan yang akan dilakukan. Tapi Seroy yang mendengar hal ini diperlihatkan kembali bahwa mereka akan menjadi korban selanjutnya. You be careful. มึงก็คือกันบักเวท Bambang pun yang kebetulan ada di kafe tersebut sedikit syok mendengar tapi tidak panik. Lalu malam pun tiba, terlihat Seroy berjalan sendiri di tengah gelap gulita dan terlihat oleh Abang Rondra. Rupanya Seroy berkunjung ke patung naga memohon agar kejadian jangan dilakukan. Namun entah karena apa beberapa turis pun membawa tali gantung dan berjalan layaknya zombie. Scene pun berpindah di pagi hari. Oh, ini toh jawabannya. Turis yang kita lihat pada malam hari ternyata mengorbankan diri sendiri untuk bundir. Sebuah praduga pun muncul. Seroy yang terlihat di malam hari agak sedikit aneh membuat kecurigaan warga bahwa dialah yang membunuhnya, sampai Bambang sakit kepala, migrain disertai nyut-nyut. Disertai nyut-nyut memikirkan kasus yang sangat aneh ditangkap oleh nalar ayam. Malam pun tiba ketika Bambang menemui Seroy untuk menanyakan tentang korban selanjutnya serta apa yang harus dilakukan. Seroy pun menjawab saja aja, kagak tahu katanya. Sehingga pergilah Bambang soloreng untuk menemui mereka berdua. Namun di tengah perjalanan beliau pun tersesat oleh kabut tebal dan hampir saja menabrak pohon besar, dan untung saja masih bisa menghindar. Di saat ketakutan melanda berada di dimensi yang berbeda, sesosok wujud pun muncul dari kegelapan. Bambang yang seorang polisi pun langsung todongkan pelatuknya. Ternyata seorang biksu yang ingin menyelamatkan dan membuka jalan untuk keluar. Siapakah beliau ini? Oke, kita lanjut dulu. Shin pun kembali diperlihatkan kepada Zai yang katanya ingin menangkap naga. Rupanya itu hanyalah goyonan semata, akan tetapi yang dilakukan hanyalah mendapatkan cuan dari hasil membuat video palsu dan dikirim ke Tekotek dan Instagram biar PYP dan viral gitu. Cuan pun jalan. Sedangkan saat itu juga hujan datang menandakan Nake akan keluar, dan yang benar saja ketika turis kribo ini masuk ke dalam rumah, Nake berbentuk tubuh Seroy pun juga mengikuti. Ketika Bambang udah datang di lokasi, penyelamatan tersebut ternyata gagal ketika si Kribo udah tergolek lemas tanpa kehidupan, sedangkan si Jay yang berada di dalam hutan juga dikejar-kejar oleh Nake sampai akhirnya kemodaran akan mengikuti. Lalu di pagi harinya kini warga udah geram dengan kelakuan Nake yang pasti diduga melakukan adalah Seroy jelmaannya. Kelompok penduduk pun sepakat untuk menggunakan cara keyakinan mereka menghentikan ini, dan pasti Bambang terdiam tidak bisa mencegah karena keyakinan bukan salah satu melanggar hukum. Kini malam pun menjemput, terlihat semua warga desa telah datang ke ahli dukun kampung untuk meminta bantuan, dan yang benar saja ternyata si dukun ini kerasukan sosok Dedemit yang mengikrarkan bahwa Seroy adalah pelaku yang sebenarnya.
Begini katanya, kalau kalian tidak bisa bertindak lebih cepat, kata si dukun, semua desa akan musnah oleh si Sroy tersebut. Ketika dukun usai berpidato, dia pun tahu-tahu malahan koit dengan leher kesengklek sendiri, sehingga warga desa pun ketakutan serta mencari informasi mengenai asal-usul Sroy itu sendiri. Dan ternyata Sroy lahir tepat pada tanggal gerhana matahari yang kata legenda regenerasi akan terulang jika menemukan orang yang tepat. Apakah Sroy jelmaan Nake atau anak dari Nake dan Cayangsing yang bernama Belut Putih? Oke, di ending akan terjawab. Lanjut. Warga pun yang nampaknya udah yakin Sroy wanita berbahaya langsunglah berbondong-bondong mencari wanita cantik ini. Tapi di sisi lain ternyata Sroy tengah berada bersama Bambang yang ketika mereka berdua sama-sama bingung siapa yang melakukan perbuatan tersebut, Sroy pun mengingat kembali kisah sang nenek. Rupanya ketika Nake balas dendam akibat ibu dan cinta sejatinya bernama Tosapol dibunuh, ternyata juga ada gadis bernama Laminjek di masa lalu. Yang pada intinya karena Nake telah membunuh ibunya dan Tosapol tak pernah membalas cintanya karena memilih Nake daripada dia, sehingga kemungkinan perbuatan ini dilakukan oleh regenerasi Laminjek untuk membalas dendam juga terhadap keluarga Nake. Gitu cinta segitiga nih ya. Lalu Bambang pun mendatangi kediaman Laminjek yang sebenarnya udah meninggal, tapi karena dendam terhadap Nake dan Tosapol lelaki yang tidak pernah menerima cintanya, balas dendam pun dilakukan terhadap semua orang. Setelah sampai di rumahnya, Bambang pun diikat sama akar kayu dan terjadi suatu ledakan besar, sedangkan Sroy yang terus dicari oleh warga desa yang menganggap dialah pelakunya akhirnya diketemukan dan pasti dibawa ke tempat eksekusi. Tapi lagi-lagi Sroy terlihat sebuah penerawangan kejadian selanjutnya bahwa warga desa akan modar semua, sehingga ketika Sroy hendak dibakar datanglah Bambang yang ternyata masih selamat dan mengatakan Sroy bukanlah pelakunya melainkan Laminjek. Tapi semua orang sebenarnya tidak percaya dan tetap kekeh akan pendapat mereka. Namun biksu yang ditemui Bambang waktu tersesat menunjukkan eksistensinya dan pasti membenarkan perkataan Bambang bahwa Laminjeklah pelakunya. Kemudian datanglah si Laminjek dan bertemu tatap muka dengan si biksu yang ternyata beliau adalah Tosapol, reinkarnasi dari suami Nake bernama Cayangsing. Sehingga ketika Laminjek sakit hati mengingat Tosapol lebih memilih Nake daripada dirinya, beliau pun berubah menjadi naga dan pasti si biksu dan Tosapol modar saat itu juga. Lalu kini Sroy lah yang menjadi incaran Laminjek yang terungkap fakta bahwa Sroy adalah reinkarnasi dari si Belut Putih, anak dari Nake dan Cayangsing 1000 tahun yang lalu. Namun Nake yang sebenarnya udah berjanji tidak akan keluar dari dimensi larangan, akhirnya ia langgar juga ketika hatinya hancur karena melihat orang yang ia cintai diinjek-injek oleh wanita yang tidak pernah bisa move on dari masa lalu. Dan pertarungan antara Nake dan Laminjek pun terjadi. Ya, pertarungan hebat pun terus berlangsung sampai Nake pun nampaknya harus kewalahan menghadapi Laminjek. Tapi Sroy yang melihat hal ini tidak tega dan segera membantu ibunya meski Laminjek tetap akan menang dan tak terkalahkan. Di tengah rasa haru Nake bertemu anak sematawayang Belut Putih yang reinkarnasinya wanita cantik bernama Sroy. Laminjek pun ingin menyerang kembali, tapi sebuah burung Garuda pun muncul untuk membawa Laminjek karena telah terlalu jauh untuk berbuat semena-mena. Di akhir kisah, reinkarnasi pun sudah berakhir setelah si Belut Putih menemukan jodohnya yaitu Bambang, dan Nake pun tidak akan pernah kembali dan tetap menjadi sebuah legenda. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja. Kalian masih bingung? Nah, saya jelaskan kembali. Intinya Nake dan Cayangsing selalu bereinkarnasi 1000 tahun. Ketika dilahirkan muncullah Nake selanjutnya beserta kekasihnya bernama Tosapol. Tapi pada reinkarnasi tersebut semua tidak seindah di masa lalu ketika Tosapol dan seluruh keluarga Nake dibunuh oleh warga karena dianggap sebagai pembawa sial. Oleh sebab itu Nake marah dan membunuh semua warganya. Tapi hal tak terduga muncul karena sebenarnya Nake juga telah membunuh ibu dari Laminjek yang ternyata juga sangat mencintai Tosapol di masa lalu. Sehingga Laminjek memiliki rencana untuk mengkambing hitamkan Sroy sebagai pelaku penghancur desa karena ia tahu Sroy adalah reinkarnasi dari si Belut Putih, anak dari Nake dan
dan Cayangsing 1000 tahun yang lalu. Nah gitu, semoga paham ya. Agak belibet sih. Oke teman-teman, pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini ialah balas dendam itu tidak baik. Saya Irfan, undur tak undur-undur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.